Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa belajar di SMA 23 yang tercinta ini. Salawat serta salam kita sirah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada tabi'in dan tabi'atnya. Hadirin, pertama saya akan membawakan pidato yang bertemakan bullying yang berjudul bullying, perilaku buruk yang diwajarkan. Bullying atau perundungan adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu melalui kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Ternyata bullying itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, akan tetapi bullying juga bisa terjadi baik di rumah, tempat kerja, masyarakat maupun di dunia virtual atau maya. Akan tetapi di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perilaku bullying di lingkungan sekolah. Menurut Tiawa Skina, Juwita dan Sustio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok siswa yang memiliki kekuatan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Menurut situs generasi Indonesia Anti-Bullying.com, lebih dari 3,2 juta siswa menjadi korban bullying setiap tahunnya, dan setiap menit seorang anak terbully oleh temannya. Bahkan setiap hari ada sekitar 160.000 murid lebih memilih untuk membolos sekolah dengan alasan untuk menghindari gangguan bullying. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akan memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meskipun hanya bullying verbal dan psikologis mental. Kasus-kasus senior mengejar junior juga terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari bulan Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sebagai berikut. Tahun 2011 terdapat 61 kasus, tahun 2012 terdapat 130 kasus. Dampak bullying yang dihasilkan terhadap korban dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental si anak. Dampaknya pun bermacam-macam, yaitu depresi dan marah, menurunnya tingkat percaya diri si korban, rendahnya tingkat kehadiran dan prestasi akademik siswa, serta menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis si anak. Pada kasus yang lebih berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti menyakiti diri sendiri, bunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan dampak yang didapatkan dari pelaku adalah pelaku akan merasakan kepuasan batin serta mendapatkan kepercayaan yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, karena pelaku beranggapan bahwa yang memiliki kekuasaan terhadap keadaan dikarenakan pelaku berhasil membuli korbannya. Anehnya, di Indonesia sendiri kasus bullying di lingkungan sekolah dianggap sebagai hal lumrah oleh sebagian masyarakat sekolah, yang padahal hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk. Para saksi yang melihat korban dibully lebih memilih untuk tutup mata dan kadang malah ikut menertawakan si korban. Para guru pun terkadang sering menghiraukan perbuatan bullying yang terjadi di sekolah. Tindakan tegas atau hukuman terhadap pelaku bullying pun tidak memberikan efek yang dikira pada pelaku. Bahkan tidak ada tindakan sama sekali yang dilakukan oleh guru terhadap pelaku bullying dan menganggap bahwa itu hanyalah kejailan kecil kepada si korban. Karena hal inilah yang membuat para korban memilih untuk tutup mulut dan mendamnya sendiri. Karena mengadu kepada guru pun tidak akan memberikan hasil apapun. Membuli teman memang bisa menjadi rasa mengasihkan. Mungkin itu hanya sebuah lucuan bagimu. Namun bagaimana dengan teman yang kamu bully? Pasti akan merasa sakit hati dan tidak enak. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi perilaku bullying di lingkungan sekolah? Nah, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial. Itu pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak dengan tujuan anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, anak mampu melawan ketika terjadi bullying dirinya sendiri, anak mampu memberikan pembantuan ketika melihat ada bullying yang terjadi seperti melalui atau mendukung, dan mengembalikan kepercayaan si korban. Pencegahan dari pihak sekolah yaitu meliputi perancangan dan pembuatan desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti bullying.
Kedua, membangun komunikasi efektif antar guru dan murid. Ketiga, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. Keempat, memberikan tindakan yang tegas terhadap perilaku bullying. Yang kedua, penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi, merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah dilakukan tindakan agresif atau bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Kurang lebih seperti itulah cara yang dapat saya berikan untuk mengatasi lingkungan bully di sekolah. Semua dengan pidato ini kalian dapat mengerti dan dapat mengetahui cara untuk mengatasi hal bullying di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih.